Bab 2654, Sifat Manusia. Mileye bertanya lagi, "Nona, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Jenis orang yang kalau tidak kamu lihat selama sehari, seperti 10.000 tahun lamanya." Leina Sen mengerutkan kening. Mileye berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang salah dengan mengejar umur panjang dan mengejar menjadi tak terkalahkan. Namun, menurut aku, alam semesta kita tidak boleh hanya berkelahi dan membunuh. Sejujurnya, aku datang jauh-jauh dari kota Qingcheng. Setiap hari aku berjuang atau dalam perjalanan untuk bertarung, aku benar-benar lelah dengan kehidupan seperti ini. Dan sekarang, aku ingin memperlambat derap langkah, aku ingin menjalani kehidupan yang baik. Sejujurnya, aku ingin membuat Tao Pedang baru, dan aku sudah memikirkan nama Tao Pedang. Itu disebut Tao Pedang Dunia. Denan dunia sebagai pedang dan semua makhluk hidup sebagai jiwa. Tao Pedang Dunia." Leina Sen menatap Mileye, "Kamu adalah kultivator pedang." Mileye mengangguk, "Aku kultivator pedang." Leina Sen tampak tenang, "Aku tidak tahu itu." Mileye tersenyum, lalu melanjutkan, "Kembali ke topik, pilihan, siswa, aku harap kalian dapat memikirkannya hari ini. Kalian belajar dan berlatih, lalu apa tujuan akhirnya? Beri diri sendiri satu tujuan, dan kemudian berjuang. Alam semesta kita saat ini, yang kuatlah yang dihormati, semuanya berdasarkan kekuatan, yang kuat bisa sesuka hati, sedangkan yang lemah hanya bisa menerima nasibnya. Aku tidak suka ini, aku harap kalian bergabung denganku untuk mengubah dunia." Seorang siswa tiba-tiba berkata, "Dekan, akan sulit mengubah dunia dan mengubah aturan, bukan?" Mileye tertawa, "Ini akan sulit, tapi apakah kamu percaya padaku?" Siswa itu langsung berkata, "Percaya." Di samping, Beina yang tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, jika kamu bersikap seperti ini, kamu akan menyinggung banyak kekuatan. Apakah kamu tidak takut mati?" "Mati?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sedikit tak berdaya. "Sejujurnya, ayah aku tidak terkalahkan, kakak laki-laki aku tidak terkalahkan, dan adik perempuan aku tidak terkalahkan. Aku benar-benar tidak dapat memikirkan ada orang yang bisa membuatku mati." Beina yang tercengang ketika mendengar ini, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tahu pena kebenaran agung? Pena ini bertanggung jawab atas kehidupan semua orang, tidakkah kamu takut?" "Pena kebenaran agung." Mileye terdiam. Leina Sen melirik Mileye dan tidak berbicara. Kali ini, Sifo tiba-tiba berjalan pelan di depan Mileye. "Dekan, ketua kota Xiangmu datang berkunjung." Mileye menggelengkan kepalanya, tidak mau ketemu. Sifo mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Mileye tiba-tiba berdiri, "Semuanya, ini adalah akhir dari kuliah hari ini, semua orang bebas beraktivitas." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, Mileye tiba-tiba berbalik, di belakangnya ada Leina Sen. Mileye memandang Leina Sen dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa?" Leina Sen terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mengatakannya, kembalilah." Leina Sen tiba-tiba berkata, "Hati-hati dengan nona yang mengenakan cadar di sebelahmu." Mileye tersenyum tipis, "Terima kasih." Leina Sen sedikit mengernyit, "Dengan kebijaksanaanmu, kamu seharusnya tahu bahwa latar belakangnya tidak sederhana, tetapi kamu tidak peduli sama sekali. Kamu tahu, meremehkan orang akan menyakiti diri sendiri." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tahu." Setelah melihat Mileye sejenak, Leina Sen berkata, "Aku mengerti." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan 2 langkah, dia berhenti lagi,
lalu menatap Mileye. Kenapa kamu tidak menanyakan namaku? Apakah kamu tidak ingin tahu, atau kamu sudah tahu? Mileye tersenyum dan berkata, aku tidak tahu. Lei Nasen menatap langsung ke arah Mileye, kalau begitu kamu tidak mau tahu. Mileye tersenyum dan berkata, Nona, apakah kamu tahu mengapa aku menanyakan itu sebelumnya padamu? Lei Nasen sedikit mengernyit, kenapa? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, karena aku tahu, kamu pasti tidak punya teman dan orang yang kamu suka. Lei Nasen menatap Mileye, kenapa? Mileye tersenyum dan berkata, pertama, kamu sangat cakap, di usia seperti itu, kekuatanmu sudah mencapai tingkat seperti itu, dan sebagai seorang wanita, itu tidak mudah. Kedua, meskipun aku tidak tahu latar belakang kamu, tetapi kamu mampu membayar 50 juta nadi alam semesta untuk membeli kitab Dharma Sendao. Kiranya kamu adalah pemilik salah satu kekuatan besar. Tidak mudah memiliki kekuatan yang mengerikan di usia yang begitu muda, dan mampu menjadi penguasa di satu tempat. Kamu yang telah mencapai prestasi seperti ini, jadi pasti memiliki visi yang sangat tinggi. Orang biasa pasti tidak bisa menarik perhatian kamu, terutama pria, bukankah begitu? Lei Nasen memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye melanjutkan, pertama kali aku bertemu denganmu, kamu memberiku kesan bahwa kamu dingin, bahkan lebih dingin dari Nona Yanitia. Dalam hal ini, kebanyakan orang pasti tidak berani berteman denganmu, terutama laki-laki. Jika tidak memiliki kekuatan yang kuat, kebanyakan pria akan merasa rendah diri ketika mereka berdiri di depanmu. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Lei Nasen. Tuan Muda Ye, apa aku boleh menganggap bahwa kamu memujiku? Mileye tersenyum dan berkata, ya. Senyum di wajah Lei Nasen berangsur-angsur melebar. Aku akui, aku sangat senang mendengarnya, jadi teruslah katakan. Mileye tersenyum dan berkata, aku bertanya kepada kamu sebelumnya, apakah kamu pernah menyukai seseorang? Ketika aku menanyakan kalimat ini, aku tahu bahwa kamu pasti tidak memiliki orang yang kamu sukai. Lei Nasen menyipitkan matanya sedikit, mengapa kamu begitu yakin? Mileye tersenyum kecil, karena di seluruh alam semesta dewa, tidak ada yang bisa menandingi kesukaan Nona. Lei Nasen tertegun. Mileye tersenyum dan berkata, Nona, apa yang aku katakan adalah dari lubuk hati aku. Akhirnya, bisakah aku memberi kamu sedikit nasihat? Lei Nasen mengangguk, ekspresinya melembut, katakan. Mileye berkata dengan serius, di dunia ini, tidak hanya ada perkelahian dan pembunuhan, tetapi juga banyak hal indah. Jika kamu melihat dunia dengan pola pikir yang berbeda, kamu akan menemukan bahwa ada banyak hal indah di dunia ini. Jika Nona punya waktu setelah berlatih, kamu bisa datang ke akademi, aku bersedia mengobrol dengan Nona. Lei Nasen memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye melanjutkan, apakah Nona ingat pertama kali kita bertemu? Lei Nasen mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, Nona bertanya kepada aku mengapa aku menjawab semua pertanyaanmu, dan jawaban aku saat itu adalah perlakukan orang dengan tulus. Sama saja sekarang, aku telah mengenal Nona hingga saat ini, dan aku tidak berpura-pura atas apa yang ditanyakan Nona ataupun kebohongan sekecil apapun yang kukatakan kepada Nona. Semuanya datang dari hati, ketulusan dan kebenaran. Setelah hening sejenak, Lei Nasen berkata, wanita bercadar itu, yang bernama asli Beina Yan, berasal dari alam semesta belantara. Di alam semesta belantara, ada dua kekuatan super, satu kota Shuro, yang lainnya adalah gunung keramat keluarga Yan. Seharusnya dia adalah putri suci gunung keramat. Dikatakan bahwa putri suci akan mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dan tidak boleh berhubungan intim dengan pria manapun. Dan dia datang kepadamu,
Mungkin dia ingin menggunakanmu untuk berurusan dengan gunung keramat keluarga Yan. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai dimanfaatkan, kecuali jika kamu juga menyukainya. Namun, aku sarankan kamu mengusirnya, karena keluarga Yan ini sangat sulit dihadapi dan akan membawa kamu banyak masalah. Mileye sedikit mengangguk, terima kasih. Lena Sen melirik Mileye, aku pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik, tetapi dia tidak berniat untuk pergi. Mileye sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti, dan langsung tersenyum, siapa nama Nona? Sudut mulut Lena Sen sedikit terangkat, Lena Sen, penguasa dunia awan, sekarang aku semi alam Tongsuan. Setelah berbicara, dia terbang pergi. Lena Sen, penguasa dunia awan. Mileye tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Sebenarnya, dia memang berniat untuk berteman dengan pihak lain. Akademi baru saja berdiri, selain uang, apalagi yang dibutuhkan? Koneksi. Akademi Guanxuan tidak memiliki fondasi di alam semesta dewa. Dia harus memiliki jaringan kontak yang sangat besar ketika baru didirikan. Bagaimanapun, tujuan Mileye adalah untuk mendirikan sebuah akademi yang dapat mengubah alam semesta, bukan untuk mendominasi alam semesta. Oleh karena itu, dia perlu menjalin hubungan baik dengan kekuatan lokal di sini, dan ketika dia jauh dari rumah, pasti lebih baik bertambah satu teman daripada bertambah satu musuh. Kalau dia dekat dengan orang-orang, di masa depan, ketika siswa akademi melakukan bisnis di luar, orang pasti akan memberi mereka sedikit bantuan. Dunia persilatan memang perlu koneksi. Tidak lama setelah Lena Sen keluar dari akademi, dia tiba-tiba berhenti di awan, dan ada seorang wanita berdiri tidak jauh di depannya, itu adalah Beina Yan. Beina Yan memandang Lena Sen, apa yang kamu katakan padanya? Lena Sen tampak tenang, bukan urusanmu. Beina Yan sedikit menyipitkan matanya, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Tanpa omong kosong, dia tiba-tiba meninju. Bang! Dalam sekejap, awan di seluruh langit berkumpul dengan cepat, lalu berubah menjadi bentuk tinju dan langsung menuju ke Lena Sen. Lena Sen tanpa ekspresi, dia tiba-tiba maju selangkah dan mencondongkan tubuh ke depan. Bang! Tinju ini seperti runtuhnya 100.000 gunung, dan kekuatan yang mengerikan langsung menghancurkan kepalan awan itu. Di kejauhan, cahaya dingin melintas di mata Beina Yan. Lena Sen menatap Beina Yan dengan dingin, aku akan memberimu nasihat, pria itu bukanlah orang yang bisa kamu bodohi. Kalau kamu memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukanmu dengan baik. Kalau kamu memperlakukannya dengan buruk, dia pasti akan menjadi kejam di luar yang kamu bayangkan. Setelah berbicara, dia langsung menghilang ke langit. Di tempat yang sama, Beina yang tampak dingin, membuat orang bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Mileye kembali ke belakang hutan manggis. Dia duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Semua pengembangan akademi dia serahkan kepada Sifu. Harus dikatakan bahwa Sifu memang ahli, tapi dia terlalu kolot. Seringkali, dia tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Untung ada Kuila, gadis ini berbeda dengan gurunya, dia super cerdik. Yang satu pandai sastra dan yang lain pandai seni bela diri. Mereka membuat akademi terkenal dan menjadi kuat. Dia jadi punya waktu luang. Apa yang dia latih sekarang adalah satu pedang menebas ketiadaan. Dia ingin teknik pedang ini dipadukan dengan tebasan masa lalu, tebasan masa depan, dan tebasan masa kini secara ekstrim. Dia sekarang alam Jisuian. Dan tujuannya adalah alam Jisuian instan. Dia yang sekarang, Master Alam Jisuian biasa sama sekali bukan lagi lawannya. Lagi pula dia sendiri adalah seorang alam Jisuian,
dan terlebih lagi, dia juga memiliki satu pedang menebas ketiadaan yang diajarkan ayahnya. Tapi tujuannya bukan hanya untuk mengalahkan alam Jiswian, tujuannya adalah untuk membunuh alam Jiswian secara instan dan membunuh alam Tongsuan secara stabil. Untuk memadukan ketiga teknik pedang ini dengan sempurna, dia kembali mempelajari teori ruang waktu dan teori usia. Di masa lalu, dia berlatih demi kultivasi, tapi sekarang, dia menemukan bahwa mempelajari proses kultivasi sangat menarik. Berkali-kali dia tidak lagi peduli dengan hasil, tapi peduli pada prosesnya. Berlatih sekarang adalah untuk belajar dan menikmati. Beberapa hari berlalu. Di luar Akademi Guanxuan, semakin banyak orang datang untuk belajar. Di antara mereka, ada yang dikirim oleh kekuatan besar, dan ada yang benar-benar ingin belajar. Tapi, Shifu dan Kuila sangat ketat dalam hal penerimaan. Poin pertama adalah karakter. Kalau karakternya tidak cukup baik, tolak saja secara langsung, tidak peduli seberapa bagus bakatnya. Karakter buruk satu orang dapat mempengaruhi seluruh akademi. Mileye tidak punya waktu untuk adu dengan para siswa. Akademi Guanxuan, di depan gerbang, Shifu dan Kuila sedang meninjau siswa yang ingin masuk. Banyak orang yang datang untuk belajar, ribuan orang telah berkumpul di depan Akademi Guanxuan. Kuila melirik mereka yang datang untuk belajar di kejauhan, dengan senyum cerah di wajahnya. Tapi Shifu menghela nafas dengan suara rendah, kebanyakan dari orang-orang ini memiliki tujuan yang tidak murni. Kuila tersenyum dan berkata, "Guru, pikirkanlah dari sudut lain. Orang yang datang ke sekolah pasti memiliki tujuan, kalau tidak, kenapa datang? Kita harus senang untuk orang yang ambisius, karena orang yang ambisius akan bekerja lebih keras." Shifu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tapi kalau merekrut mereka, aku khawatir orang-orang ini akan menodai reputasi akademi di masa depan, atau bahkan bertindak sembrono." Kuila menyipitkan matanya sedikit, saat masuk, pertama beri mereka pendidikan ideologis dan didik mereka perlahan. Dan kedua, kalau ada orang yang benar-benar keras kepala, kita akan membunuh mereka. Shifu sedikit membeku, dia menoleh untuk melihat Kuila, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kuila tersenyum lembut, "Kak Tuan muda sangat baik kepada orang, ini kelebihannya, tapi kelebihan ini juga memiliki bahaya yang tersembunyi, yaitu kita tidak bisa terlalu baik kepada orang. Kalau terlalu baik padanya, lama-kelamaan, dia akan menganggap itu sebagaimana mestinya, seperti kata pepatah, kebaikan jangka panjang mengakibatkan tuntutan." Saat dia berbicara, dia melirik siswa di lapangan, "Kita harus mengatur siswa dengan cara yang sama. Beri hadiah ketika saatnya memberi hadiah, dan ketika saatnya menghukum, kita tidak boleh lunak. Sama seperti kitab Dharma Sen ini Dao, mereka datang untuk masuk akademi, mereka tidak benar-benar datang untuk belajar, mereka datang untuk kitab Dharma Sen Dao. Jadi, guru, kita harus membuat beberapa aturan. Mulai sekarang, siapapun yang masuk akademi harus memenuhi persyaratan tertentu untuk bisa membaca kitab Dharma Sen Dao dan tidak bisa dibaca semua sekaligus, hanya bisa membaca satu halaman." Shifu ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah itu bagus?" Kuila sedikit mengangguk, "Kalau tidak, mereka akan berpikir bahwa kitab Dharma Sen Dao adalah warung pinggir jalan. Mereka tidak akan menghargai kesempatan untuk melihat kitab Dharma Sen Dao. Seiring waktu, mereka akan berpikir bahwa Kak Tuan muda berbagi segalanya dengan mereka begitu saja dan itu seharusnya begitu. Untuk menghindari situasi ini, kita harus merumuskan beberapa aturan sekarang. Sebuah akademi harus memiliki aturannya sendiri, tanpa aturan, masalah akan terjadi." Shifu berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Seolah memikirkan sesuatu, dia berkata lagi, "Akademi kita semakin besar sekarang,
apakah itu akan menarik ketakutan dan penargetan kekuatan lain? Kuila sedikit tersenyum, Guru, pikirkanlah, apakah orang yang berani membagikan kitab Dharma Sendao adalah orang biasa? Kekuatan ini sangat cerdas, mereka tidak akan menyerang kita. Kita dapat berkembang dengan tenang. Selain itu, Guru harus ingat bahwa tujuan kita pasti bukan kepentingan kecil di depan kita, tapi lautan bintang. Kita harus mengikuti jejak Kak Tuan Muda, jadi visi serta pola kita harus besar. Kalau tidak, kita akan menghilang dari sisi Kak Tuan Muda. Sifu bertanya, Nak, kamu bilang visi dan polanya harus besar, harus seberapa besar? Kuila berkedip, tak terhingga. Sifu membeku. Kuila berkata dengan lembut, kamu harus berani berpikir. Kalau seseorang bahkan tidak berani berpikir, apa bedanya dia dengan ikan asin? Sifa terdiam. Kediaman Xiangwu. Di dalam aula, Thomas Xiangwu, wanita cantik dan Yanitia Xiangwu semuanya berada di ruangan yang sama. Bersambung.